Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Adik perempuanku telah menghilang selama 5 tahun. Suatu hari seorang pendaki gunung datang dan seluruh keluarga tercengang. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Adik perempuanku dan aku adalah anak kembar dan dia lahir hanya 2 menit setelah aku. Tapi nasib kami sangat jauh berbeda. Sejak aku masih kecil, ayah, ibu, kakek, dan nenekku sangat menyayangiku. Apapun yang enak atau menyenangkan akan diberikan kepadaku. Sebaliknya dengan adik perempuanku selalu tidak disukai oleh ayah dan nenek. Di kampung halaman kami paham patriarki masih sangat serius. Aku ingat ketika adik perempuanku baru berusia 6 tahun, dia sudah melakukan pekerjaan rumah atas permintaan ayah. Mencuci pakaian dan memasak untuk semua orang. Pada saat itu aku bisa menonton film kartun dengan santai. Adikku tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP, bukan karena nilainya jelek, tetapi karena ayah merasa anak perempuan akan menikah dan akan tinggal bersama suaminya. Setinggi apapun dia bersekolah, semuanya untuk keluarga suaminya dan akan membuang-buang uang. Saat adik perempuanku berusia 16 tahun, dia pergi ke kota untuk bekerja di pabrik perakitan. Semua uangnya dikirim ke rumah dan sebagian besar uangnya untuk biaya sekolahku. Ketika aku berusia 18 tahun, aku diterima di universitas yang bagus. Selama liburan musim panas, aku pergi bermain ke kota tempat saudara perempuanku bekerja. Pabrik itu terletak di pinggiran kota yang sangat terpencil dan bau industri kimia dapat tercium dari jauh, membuat orang mual. Aku tidak tahu bagaimana kakakku bisa menanggungnya. Saya tinggal bersama saudara perempuanku selama 15 hari dan 15 hari itu adalah yang paling dekat dengan saudara perempuanku alam hidup saya. Adikku sangat senang dengan kedatanganku. Dia mengambil cuti dan membawa aku keliling kota. Dia bahkan membelikan aku komputer, mengatakan bahwa semua mahasiswa menggunakannya. Tiba-tiba hatiku terasa berat. Jika adikku tidak dilahirkan dalam keluarga seperti keluargaku, dia akan merasakan kehidupan kampus hari ini. Adikku menikah ketika dia berusia 19 tahun. Saat itu aku sedang kuliah dan tidak kembali tepat waktu. Suaminya dipilih oleh orang tuaku dan berasal dari desa kami. Dia memiliki reputasi buruk di desa kami karena dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi keluarganya kaya. Saat menikah, keluargaku diberi hadiah pertunangan sebesar 150.000. Orang tuaku berpikir bahwa kondisi keluarga suami adikku sangat baik, jadi mereka tetap menikahkan adik perempuanku terlepas dari keberatannya. Adik iparku suka bermain kartu setiap hari dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Adikku bekerja di desa dan dia melakukan semua kerja keras sendirian. Ketika iparku kalah dalam permainan kartu, dia pulang ke rumah dan memukuli adik perempuanku. Saat aku pulang dan melihat bekas luka adik perempuanku, aku memperingatkan adik iparku dan aku tidak bisa membiarkannya lagi jika dia berani memukul adikku lagi. Kemudian ketika aku kembali pergi ke kampus, iparku memukuli adikku lagi. Semua orang di desa tahu tentang situasi adikku dan bersimpati padanya. Begitu adikku dipukul dan pingsan, ibuku pergi menemuinya. Ibuku berkata bahwa ini adalah hal yang biasa dalam rumah tangga. Kakakku ingin bercerai, tapi ibuku menolak. Dia bilang dia akan malu dengan keluarganya dan meminta adikku untuk bersabar. Setelah itu adikku tidak pernah menyebutkan perceraian. Belakangan desas-desus tentang adikku semakin santer, mengatakan bahwa adikku telah berkencan dengan seorang pria lain di luar dan ditangkap oleh adik iparku dan dipukuli setengah mati. Malam itu hujan deras dan adik perempuanku melarikan diri dengan pria itu. Adik iparku datang ke rumah untuk membuat masalah dan meminta kami untuk menyerahkan adikku pada mereka. Orang tuaku berpikir itu terlalu memalukan dan mereka tidak berani menyalahkan adik iparku.
Aku senang atas keberanian adik perempuanku. Aku berharap dia benar-benar menemukan pria yang bersedia untuk menerima dia apa adanya dan akan menyayanginya. Adikku telah pergi selama 5 tahun tanpa kabar apapun. Kami semua mengira adikku baik-baik saja di luar. Orang tuaku tidak pernah menyebut adikku lagi karena mereka merasa malu. Aku masih sering memikirkannya, mengingat liburan musim panas saat dia mengajakku membeli komputer. Tawa adikku sepertinya masih terngiang di telingaku. Saat itu, meski bekerja di pabrik berat, dia masih punya harapan hidup. Sejak menikah, wajah adikku tidak bercahaya lagi. Hari itu aku sedang bekerja di perusahaan dan ibuku menelepon dan menyuruh aku kembali, mengatakan bahwa ada polisi datang ke rumah. Aku bergegas pulang. Polisi berada di halaman bersama seorang pendaki gunung. Pendaki gunung mengatakan dia menemukan tulang di tebing, mungkin milik adik perempuanku. Saat itu saya tidak bisa diam, tetapi setelah pencocokan dipastikan bahwa tulang itu adalah adik perempuanku. Bagaimana mungkin itu adikku? Bukankah adikku lari dengan kekasihnya dan hidup bahagia sekarang? Bagaimana dia bisa mati? Polisi mengatakan bahwa adikku bunuh diri dengan melompat dari tebing dan ada banyak bekas luka lama di tubuhnya. Jika dia tidak dipaksa untuk menikah, bagaimana mungkin adikku akan mengambil jalan ini? Adik baru berusia 24 tahun. Adikku yang malang, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Saya membenci diriku sendiri karena tidak bisa melindungi adik perempuanku satu-satunya. Dan aku juga membenci orang tuaku. Jika bukan karena mereka, adikku tidak akan pergi secepat ini. Ketika mendengar berita adikku telah meninggal dengan bunuh diri, orang tuaku jatuh sakit. Ayahku terus mengatakan itu semua salahnya. Pada titik ini saya tidak tahu harus berbuat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.